Di sisi lain, setelah diserang sana-sini, akhirnya Koshin pun angkat suara. Ia melalui postingan di media sosialnya. Secara umum, ia mengakui Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Selamat tahun baru guys. Untuk tahun 2024 ini berakhir pada malam ini dan esok adalah tahun baru di tahun 2025. Semoga apa yang kita hajati itu telah tercapai di tahun 2024 dan impian di tahun 2025 itu akan juga tercapai dengan usaha keras, doa dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini guys, kita santai-santai untuk mereaksi dan di tahun baru nanti jam 00.00 kita akan menyambutnya ya. Dan hari ini saya ingin berbahas terkait dengan Indonesia ini dalam sepak bola saat ini ya. Dari dia punya fans, dia punya supporter, kemudian dia punya kepimpinan Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong telah melakukan yang paling terbaik di tahun 2024. Sebenarnya mereka sudah melakukan upaya yang begitu keras, berusaha keras guys untuk timnas Indonesia ini. Bukan saja timnas Indonesia kini disoroti oleh dunia luar, sepak bolanya disoroti oleh media-media sama ada di Asia, di Eropa, dan juga pemain-pemainnya diincar oleh klub-klub terkenal juga di Eropa. Ada yang coba mengambil pemain ini untuk menguatkan lagi klub-klub yang ada di Eropa itu. Dan apabila mereka bermain dengan timnas Indonesia, mereka rasa satu kebanggaan yang sangat besar untuk Garuda di dada mereka. Account media sosial mereka sekejap saja menjadi jutaan follower. Dan apa yang saya ingin katakan di sini, kebersatuan di Indonesia ini untuk perkembangan sepak bola ini sangat positif. Dia membantu negara-negara di ASEAN ini untuk sama-sama maju berkembang sebenarnya. Dan ramai ketua-ketua umum itu daripada Thailand, daripada Malaysia yang ketemu dengan Bapak Erick Thohir, menimba ilmu daripada Bapak Erick Thohir, dan mereka ingin juga sama seperti apa yang Indonesia lakukan saat ini kayak gitu. Jadi saya ingin reaksi pada hari ini, yaitu Hackers Indo disorot dunia. Sampai hackers pun guys, Indonesia ini disorot di dunia gara-gara sepak bola ini. Efeknya nggak main-main. Jepang salut fans Garuda seloyal itu. ST buka suara apa di sebalik video ini? Yuk kita simak sama-sama guys. gak bisa dipungkiri Sambil kalau ngopi, guys, ya. timnas Indonesia emang jadi salah satu yang paling gokil sedunia. Yang mana itu Paling gokil sedunia ya. dukungan yang ada dimanapun timnas Indonesia bermain. Bahkan dalam pertandingan yang dilakoni para pemain abroad, pasti akan ada selalu orang Indonesia yang ada di sana. Betul. Intinya fans timnas Indonesia beneran dianggap seloyal itu. Bahkan pelatih Jepang pun mengakui kalau fans timnas Indonesia memang istimewa. Sebab berkaca dari apa yang ia lihat di GBK, fans masih setia sampai akhir mendampingi timnas Indonesia walaupun habis kalah 4-0 dari Jepang. Nah, baru-baru ini, terkait segala polemik yang ada, muncul sorotan kepada hacker Indonesia yang dinilai sungguh ngeri. Selain membuat para haters STY ini sekarang kicap, hacker dari Indonesia nyatanya juga pernah bikin AFC kalang kabut usai website mereka dibajak, serta jangan lupakan juga Bahrain yang ampe jiper datang ke Jakarta. Oke guys, yang pastinya hackers Indonesia ini telah melakukan beberapa perkara ataupun yang membantu timnas Indonesia ini untuk menyuarakan sedikit pandangan mereka. Dan hackers ini berjaya sebenarnya, di mana contohlah account wasit ketika Indonesia lawan Bahrain itu, account wasitnya itu hilang guys begitu saja, walaupun dia unaktifkan account beliau, tetapi itu hasil daripada hackers Indonesia yang pergi serang-serang. Begitu juga dengan supporter yang pergi komentar banyak-banyak, lepas itu dia tidak tahan dengan dia punya account terlalu banyak kan, ribuan,
dia punya komentar, dia unaktifkan dia punya account itu, sampai gitu sekali. Dan hackers Indonesia ini, yang saya tahu lah, dia pernah masuk ke dalam pentadbiran di Amerika ya, USA, pernah masuk ke pentadbiran di Israel, karena mereka menyerang situs-situs yang ada di Israel juga. Ini kualitas hackers Indonesia ini. Kalian boleh cari sendiri di Google, itu serangan-serangan daripada hackers Indonesia ini, guys. Oke, kita lanjut. Pelan tapi pasti, situasi panas yang ada terkait kegagalan STY di Piala AFF 2024 mulai mereda. Ya nggak banyak sih, tapi paling enggak lumayan lah, nggak kayak kemarin-kemarin. Nah, satu hal yang mungkin jadi alasan adanya hacker yang bisa dengan mudah membobol data diri dan disebarluaskan, seperti yang udah dialami oleh Bung Toel. Dan itu cukup bikin Coach Justin akhirnya bikin video klarifikasi. Kena juga. Ya emang sih, kalau sekedar kritik mengkritik itu biasa. Namun semua juga tahu kalau apa yang ditunjukkan kepada Shintel seolah-olah dia itu macam penjahat yang harus segera disingkirkan. Dan hacker-hacker di Indonesia sejatinya emang segokil itu sampai disorot negara-negara lain di dunia. Seperti yang pernah terjadi ketika AFC kelabakan, website-nya dibajak oleh hacker Indonesia. Pun begitu dengan apa yang dialami oleh Federasi Sepak Bola Bahrain. Itu cuma sedikit contoh tentang ngerinya hacker di sini. Namun lebih dari itu, fanatisme supporter Indonesia memang dianggap sebagai salah satu yang terbesar di dunia, di mana fans timnas ibarat kata akan selalu ada dimanapun tim Garuda bermain. Bukan kaleng-kaleng ini hackers Indonesia ini ya. Yap, kegilaan serta loyalitas fans timnas Indonesia pernah sampai membuat pelatih Jepang Haji Memoriyasu takjub. Gimana enggak, meskipun tim Garuda ketika itu kalah 4-0 dari Jepang, namun sampai akhir mereka tetap stay mendampingi para penggawa timnas. Bahkan menurut salah satu wartawan Jepang bernama Naoko Handa dari media The Asahi Shimbun, supporter Indonesia sangatlah luar biasa, yang mana ketika itu ia mengaku kagum dengan semangat dan militansi supporter Indonesia yang tumpah ruah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di Jepang kami juga punya banyak pendukung timnas, tapi tidak seheboh dan seatraktif supporter Indonesia, ucap Naoko. Di sisi lain, fanatisme supporter Indonesia juga dirasakan betul oleh para pemain abroad. Chaises misalnya, ingat ketika dia terlibat friksi sama Dusan Vlahovic, walah langsung dong gak butuh waktu lama, notice sosmed Vlahovic langsung ramai sama supporter Indonesia. Foto Indonesia yang di laga Almere City versus Heerenveen tampak sangat emosi dengan supporter Heerenveen yang selalu menyoraki dirinya dengan beragam ejekan. Alhasil seperti biasa, ramai dong IG dari klub Heerenveen sama supporter Indonesia. Nah, berkaca dari hal-hal tadi, maka hal yang wajar jika salah satu jurnalis kenamaan Italia, Gianluca Di Marzio, cukup kaget dengan jumlah followers yang dimiliki oleh Jesus. Padahal untuk ukuran tim dan nama pemain, Jesus bukanlah pemain terkenal jika dibandingkan dengan pemain yang lain yang main untuk tim besar Serie A. Heran orang kaget. Ternyata dirinya memiliki followers yang sangat banyak di Instagram. Hal inilah yang membuat media Italia tadi menilai jika sepak bola di Indonesia adalah sebuah hal yang sangat serius. Di Indonesia, sepak bola adalah hal yang serius untuk dibagikan dan dirayakan sebanyak mungkin. Inilah yang kita lihat di internet ketika kita bertemu dengan pemain sepak bola atau tim Indonesia yang selalu berhasil mengumpulkan banyak interaksi di setiap postingan. Meskipun nama-nama pemain ini tidak termaksud yang paling terkenal, kesuksesan hampir selalu terjamin. Namun, apa yang ada di balik fenomena ini, tulis media Gianluca Di Marzio pada artikelnya. Di sisi lain, setelah diserang sana-sini, akhirnya Koshin pun angkat suara. Ia melalui postingan di media sosialnya. Secara umum, ia mengakui jika hasil di AFF emang gak terlalu bagus. Namun yang lebih penting, para pemain muda bisa mendapatkan pengalaman berharga. Tak lupa Koshin juga meminta dukungan karena bagaimanapun, tim Garuda masih punya misi penting di sisa laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Gokilnya, seolah tahu nih kalau beliau dikatain pelatih hoki, makanya ya udah sekalian aja pasang foto dirinya sambil ada hoki caraka di sebelahnya. Emang Koshin ini selalu ada gebrakannya, dan dijamin itu bikin para haters dari Handuk Mania and Friends makin panas. Yap, terlepas dari apapun, yuk balik lagi ke mode normal. Gak usah ada intrik-intrik lagi. Toh Pak Erik dalam wawancaranya bersama media Korea, Best Eleven, udah menegaskan jika beliau masih percaya dengan Shin Tae-yong. Bahkan Pak Erik dengan mantap mengatakan jika Koshin adalah pelatih yang tulus ingin membantu sepak bola Indonesia maju. Koshin percaya pada rencana yang saya dan PSSI miliki. Dia bekerja sama dengan saya untuk mengeksekusinya secara tulus. Saya sangat menghormati banyak prestasi yang telah dipersembahkan Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia, ucap Pak Erik. Yap, sebenarnya
Memberikan kritikan demi kemajuan timnas Indonesia adalah hal yang sangat positif. Akan tetapi kita juga harus bijak dalam menyampaikan atau menanggapi sebuah pendapat, apakah itu kritikan yang membangun atau justru hujatan yang menjatuhkan. Terus kalau gitu, apakah kita tidak boleh mengkritik STY? Ya tentu sangat diperbolehkan, dan Mimin kan juga sering mengkritik beliau, terutama soal taktik dan pemilihan pemain. Dan yang penting, kritiklah dengan bijak atas dasar yang logis, bukan atas dasar ketidaksukaan. Menyuarakan STY out di masa sekarang bukanlah sesuatu yang bijak, apalagi hanya karena hasil kurang memuaskan di Piala Battle Royale, yang padahal di awal sudah disepakati bahwa tidak ada target juara, dan hasil ini tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk menghakimi STY. Ya emang sih, rasa kecewa atas penampilan kurang memuaskan timnas di AFF sangatlah wajar, tetapi itu nggak bisa dijadikan alasan mutlak untuk menghakimi Koshin gitu aja. Ingat loh, kedepannya Koshin dan PSSI masih punya kesempatan untuk bisa finish minimal peringkat 4 di round 3 agar bisa menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Nah, jika itu gagal, maka baru itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi STY ke depannya. Jadi, jangan terburu-buru mengambil keputusan, apalagi didasari rasa tidak suka dan kepentingan kelompok tertentu. Basi, sumpah. Intinya, biarkan Koshin bekerja sepenuh hati bersama timnas Indonesia. Dan tugas kita adalah mendukung serta mendoakan yang terbaik. Nah, untuk masalah komitmen dan lain-lain, biarkan itu menjadi urusan STY dengan PSSI. Kan gitu. Oke, kita Garuda. Oke guys, kritikan itu memang perlu, tetapi biarlah kritikan yang membina, kritikan yang positif, yang memberi saran-saran yang baik ya kepada kepimpinan dan juga kepada STY sendiri. Yang pentingnya STY perlu fokus, tidak terlalu terbeban dengan kritikan segelintir pengamat-pengamat sepak bola yang ada. Dan apa yang penting di sini, Indonesia sebenarnya sekarang sudah unggul dan sudah maju daripada segi cara permainan sepak bolanya. Negara-negara ASEAN sudah mulai melihat dan mencontohi timnas Indonesia dan ingin berkembang maju bersama di ASEAN ini. Jadi apa yang penting juga di sini adalah 4 laga terakhir timnas Indonesia yang akan berentap pada bulan Maret dan juga bulan Juni tahun 2025 nanti. Itu yang penting, yang perlu difokuskan untuk Indonesia maju ke Piala Dunia nanti. Ini sebenarnya adalah peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Tetapi banyak pengamat-pengamat coba untuk menghilangkan fokus STY ini dan mengganggu gugat kepimpinan Bapak Erick Thohir bersama dengan STY. Bagi saya ini perlu dikurangkan. Biar kita kritik, tetapi perlu ada saran yang positif, dan kita perlu memberi terus semangat pada timnas Indonesia, karena timnas Indonesia salah satunya negara di Asia Tenggara ini yang punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura ini harus mendukung sepenuhnya. Saya tetap dengan pendirian untuk mendukung STY dan juga Bapak Erick Thohir, karena perubahan besar yang telah mereka lakukan itu menyebabkan negara-negara lain juga ingin apa yang seperti Indonesia ada sekarang ini. Jadi teruskan fans, supporter dan juga hackers membantu bersatu dalam menangani segala apa permasalahan yang ada di timnas Indonesia ini. Jangan sampai kehilangan fokus. Dan oke juga ada hackers kan seperti di Indonesia ini, dia punya untuk membantu timnas Indonesia mengurangkan mana-mana pengamat sepak bola yang terlalu keras dalam bersuara, tetapi kurang memberi semangat pada timnas Indonesia. Sekarang ini kita coba bagi semangat yang sepenuhnya guys, yang sepenuhnya, tanpa ada keraguan lagi bahwa Indonesia perlu diberikan dukungan sepenuhnya untuk kualifikasi Piala Dunia. Inilah masa dan saat yang paling sesuai untuk kita sama-sama bersatu. Jadi hackers Indonesia, fans Indonesia, bersatu hati demi untuk kualitas pemain-pemain itu sendiri dan juga menjaga konsisten timnas Indonesia di peringkat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain ke-12 adalah fans atau supporter Indonesia. Itu pemain ke-12. Pemain ke-13 adalah hackers yang membantu mengekang asakan-asakan daripada dalam dan luar, mengganggu gugat konsistenan dan juga fokus timnas Indonesia ini guys. Oke,
Mungkin sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri guys. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa pada yang baru mampir ke channel ini untuk subscribe, like, share, dan komen. Sekiranya kalian suka dengan saya punya reaksi, dan juga kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Selalu komentar secara positif, memberikan info-info yang terkini. Saya sangat menghargainya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.